Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para perwakilan dari pemerintah Australia yang diwakili oleh Australia Indonesia Partnership for Justice, para perwakilan dari Yayasan Rumah Kita Bersama, Rumah Kitab, para narasumber dan hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara pada hari ini. Apresiasi saya sampaikan kepada Yayasan Rumah Kita Bersama dan Australia Indonesia Partnership Justice yang telah berkolaborasi dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia, khususnya terkait penghapusan perkawinan anak. Karena acara ini juga dilaksanakan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret lalu, saya mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan dan pejuang pemberdayaan perempuan di Indonesia. Semoga perjuangan kita bersama dalam menuju kesetaraan senantiasa diiringi dengan komitmen, kekuatan, dan keberkahan. Hadirin yang saya banggakan, setiap bangsa yang besar adalah bangsa yang juga berinvestasi besar terhadap sumber daya manusianya. Untuk itu Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo mengamanatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini tercantum sebagai salah satu agenda RPJMN 2020-2024. Dalam mencapai cita-cita tersebut, Bapak Ibu yang kami hormati, berbagai upaya perlu difokuskan pada pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi seluruh anak Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, anak-anak kita adalah calon pemimpin bangsa. Saat ini jumlah mereka pun sangat besar, di mana mereka mengisi sepertiga dari populasi Indonesia. Untuk menciptakan anak-anak yang berkualitas tersebut, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi kunci utamanya. Hak-hak anak dilindungi baik oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demikian juga Konvensi Hak Anak maupun berbagai undang-undang turunannya seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara umum, anak memiliki 4 hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya, serta hak berpartisipasi aktif menyuarakan aspirasinya dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya. Terkait dengan tema kita pada hari ini, perkawinan anak merupakan praktik yang dapat mencoreng seluruh hak anak tersebut. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Tidak hanya itu, perkawinan anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, juga merupakan bentuk pelanggaran HAM. Perkawinan anak terjadi baik kepada anak laki-laki maupun perempuan, namun risikonya bagi anak perempuan jauh lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, sekitar 11%. Sementara hanya 1 dari 100 laki-laki berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, hanya sekitar 1%. Berdasarkan data BPS, meski secara nasional angka perkawinan anak turun dari 11,21% di tahun 2018
menjadi 10,82% di tahun 2019 dan 10,35% di tahun 2020, namun terjadi kenaikan di 9 provinsi. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih sangat jauh dari target RPJMN 2020-2024 yang ingin mengurangi angka perkawinan anak menjadi 8,74% di tahun 2024. Lebih lanjut lagi, data tahun 2020 menunjukkan adanya 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional. Praktik perkawinan anak patut menjadi perhatian dan prioritas kita semua karena dampaknya yang sangat masif. Anak yang menikah memiliki kerentanan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, berisiko besar mengalami tindak kekerasan hingga berpotensi memunculkan dampak buruk hingga kemiskinan lintas generasi. Apalagi Bapak Ibu sekalian, saat ini kita pun masih menghadapi bencana non-alam wabah COVID-19. Studi literatur oleh UNFPA dan UNICEF juga menemukan risiko anak perempuan dinikahkan semakin tinggi dalam situasi setelah terjadinya COVID-19 ini. Berdasarkan UNFPA tahun 2020, dapat terjadi sekitar 13 juta perkawinan anak di dunia pada rentang waktu 2020-2030 akibat pandemi ini. Ibu bapak sekalian, perhatian khusus telah ditunjukkan untuk menghapuskan perkawinan anak. Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs kelima, khususnya target 5.3, menargetkan untuk menghapus semua praktek berbahaya termasuk perkawinan anak pada 2030. Penurunan angka perkawinan anak juga menjadi salah satu dari 5 isu prioritas perempuan dan anak tahun 2020-2024 yang diamanatkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Adapun salah satu loncatan besar dalam pencegahan praktek perkawinan anak adalah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam revisi tersebut, usia minimal menikah baik untuk perempuan dan laki-laki diubah menjadi 19 tahun untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Sebagai upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 ke dalam strategi-strategi yang implementatif, Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan dari berbagai lembaga terkait telah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di awal tahun 2020. Gerakan bersama pencegahan perkawinan anak juga telah diluncurkan kembali pada awal tahun 2020 lalu, melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, lembaga masyarakat, media, dunia usaha, serta tokoh agama. Program ini pun sejalan dengan hasil studi terakhir Rumah Kitab yang mengatakan bahwa upaya penurunan perkawinan anak membutuhkan daya dukung dan partisipasi warga serta kelompok kepentingan strategis yang berbekal pengetahuan lengkap. Untuk menciptakan sistem perlindungan yang holistik pun dibutuhkan adanya pelibatan dari anak-anak, remaja, dan kaum muda sendiri. Selain karena hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan juga merupakan salah satu hak dasar, tetapi untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan tentunya tidak boleh ada satu pihak pun yang ditinggalkan pendapatnya. Maka untuk menghapuskan perkawinan anak merupakan faktor yang krusial untuk melibatkan anak-anak itu sendiri. Dengan begitu, saya sangat mengapresiasi peluncuran modul pelatihan untuk penguatan kapasitas pengurus perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM dan kelompok remaja pada hari ini. Hadirin sekalian,
Besar harapan saya bahwa dialog nasional yang diselenggarakan pada hari ini dapat menambah wawasan, komitmen, dan pemikiran kita untuk dapat terus berjuang menurunkan angka perkawinan anak yang menjadi tugas kita bersama tanpa memandang latar belakang, suku, budaya, bahkan batas wilayah. Semua anak dimanapun mereka berada adalah anak kita. Dengan bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan yang positif, suportif, dan ramah anak, yakinlah Indonesia akan bangkit menjadi negara yang maju dan hebat menuju Indonesia layak anak 2030 dan Indonesia emas 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.